Halo semuanya, annyeonghaseyo. Terima kasih ya sudah mampir vlog YouTube-nya Katri. Nah, untuk di vlog aku kali ini, aku akan membahas mengenai musen, oton, dan one. Musen itu artinya yang apa, oton itu artinya yang bagaimana, kalau one itu artinya yang mana. Nah, aku akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan tiga kata tanya tadi dan fungsinya ya teman-teman. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa dulu untuk di like, share, dan subscribe YouTube channel aku. Nah, tiga bentuk kata tanya ini memiliki fungsi dan situasi yang berbeda-beda ya teman-teman. Nah, untuk saat ini aku akan membahas dulu yang musen. Musen ini digunakan ketika kalian menanyakan suatu kejadian, hal, atau benda. Suatu kejadian, hal, atau benda. Nah, kalau kalian ingin bertanya sesuatu yang suatu kejadian atau suatu hal atau benda, berarti kalian menggunakannya yang musen ini ya teman-teman. Contohnya, nah, contohnya adalah musen iri iso soyo, kamu ada masalah apa? Nah, kalau misalkan kalian ingin bertanya ke teman kalian, kalau teman kalian itu ada masalah apa, kalian menggunakannya yang ini musen, karena itu adalah kejadian ya teman-teman, kejadian atau suatu hal. Makanya kalian harus menggunakannya yang musen. Jadi bentuk contohnya adalah musen iri iso soyo, ada masalah apa? Kedua, yang oton ini kalian pergunakan apabila kalian menanyakan ciri sebuah benda, keadaan, dan sifat. Yang kedua ya, yang oton ini menanyakan ciri sebuah benda, keadaan, dan sifat. Oton itu tuh sebenarnya adalah singkatan dari otoke ya teman-teman, bagaimana. Tapi oton atau otoke itu sama-sama memiliki arti yang sama bagaimana, tapi memiliki bentuk pertanyaan yang berbeda. Yang oton itu biasanya diletakkan di awal kalimat, tapi kalau yang otoke bisa di belakang, bisa juga di tengah. Nah, masalah yang otoke itu nanti di next vlog aku akan membahasnya ya teman-teman. Nah, contoh untuk yang oton adalah, berhubung aku sangat suka sekali sama Yeosong Opa, jadi aku menaruh namanya di sini ya. Nah, aku bertanya sama kalian, Yeosongen, oton sarami ya yo? Yesung itu orang yang seperti apa? Nah, kalau misalkan kalian menanyakan ciri sebuah benda, keadaan, atau sifat, nah, kan aku bertanya, Yesungen oton sarami ya, berarti kan itu bisa dikatakan sifat ya, teman-teman. Jadi kalian bertanyanya menggunakan yang oton ini. Yang terakhir, yang one itu kalian pergunakan apabila kalian menanyakan salah satu di antara beberapa hal ya. Nah, contohnya adalah Dosogwani one chogieyo. Jadi aku bertanya sama seseorang, perpustakaan ada di sebelah mana?
Dosogwani 어느 쪽이에요? Perpustakaan ada di sebelah mana? Jadi aku bertanya sama seseorang, perpustakaan ada di mana ya? Kayak kira-kira seperti itu. Yang ono yang kedua adalah nah, apabila kelihatan gak sih di kamera? Mudah-mudahan kelihatan ya teman-teman. Nah, misalnya nih ya, ada seseorang buat kamu yang elf gitu. Dia bertanya sama kamu, kamu lebih suka Siwon atau Opa? Nah, Siwon atau Opa? Kamu lebih suka Siwon atau Hyesung? Kira-kira kamu pilih yang mana? Nah, ini adalah contoh yang kedua dari Ono ya. Siwon과 여성 중에서 어느 꽃을 더 좋아합니까? Jadi aku bertanya sama seseorang ya. Siwon과 여성 중에서 어느 꽃을 더 좋아합니까? Kamu lebih suka yang mana? Yasong Opa atau Siwon Opa? Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai musen, oton, dan one. Musen kalian pergunakan apabila kalian bertanya tentang sebuah kejadian, hal, atau benda. Nah, kalau yang oton kalian pergunakan ketika kalian bertanya ciri sebuah benda, keadaan, dan sifat. Nah, sedangkan yang one itu adalah menanyakan satu di antara beberapa ya. Nah, tadi juga udah aku sebutkan, sudah aku berikan contoh-contohnya ya teman-teman. Semoga dari penjelasan singkat aku ini kalian bisa paham ya. Kalau misalkan kalian nggak paham atau kurang mengerti, kalian bisa bertanya aja di kolom komentar. Nah, aku akan ketemu lagi sama teman-teman di vlog-vlog selanjutnya. Jangan lupa di like, share, dan subscribe ya YouTube channel aku.